kita tidak bisa membatasi bilang kamu pasti tidak pernah nonton pornografi dan segala macam, kita tidak bisa batasi itu. Tapi daripada mereka belajar tentang hubungan seksual dari pornografi yang isinya itu konten-konten pemaksaan, konten-konten incest antara kakak dengan adik dan segala macam, kita diajarkan kalau begini loh berhubungan seksual, begini. Halo Sobat Iden, bersama saya Isma Niar dalam iDialog, Identitas Berdialog. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Kak Ica, selaku Ketua dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Halo Kak Ica, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Isma. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Pertama terima kasih buat Isma karena sudah mengundang teman-teman komite untuk berbincang di sini dengan teman-teman iDialog. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang komite dan kekerasan seksual, kondisinya di kampus itu seperti apa. Terima kasih juga Kak karena Kak Ica sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi ilmu dengan kita-kita. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kali ini Kak, mungkin Kakak bisa menyapa sobat-sobat Iden dan juga sekaligus memperkenalkan diri Kakak. Halo teman-teman Iden, halo Isma. Perkenalkan saya Siti Hafizah Mufti dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin angkatan 2017 dan sekarang menjabat sebagai ketua atau koordinator umum dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering kita temui di sekitar kita. Kekerasan itu terus merambah di berbagai macam kalangan, tidak mengenal umur dan juga tidak mengenal gender, tidak memandang tempat, baik itu di rumah, di tempat umum, bahkan sampai ke tempat kita menuntut ilmu seperti di sekolah dan juga di universitas. Berbagai upaya juga dikerahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari sosialisasi, sanksi, dan juga upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, baik lembaga formal dan juga lembaga informal seperti Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kekerasan seksual, nah mungkin bisa nih Kak Ica menjelaskan sejarah singkat atau bagaimana kenapa sih terbentuknya Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin ini Kak? Jadi alasan terbentuknya komite itu karena pertama kita sering dengar soal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, begitu juga di Unhas. Jadi kita sering dengar ada banyak kasus kekerasan seksual entah itu di seantero Unhas atau mungkin di beberapa fakultas, di fakultas kita sendiri, di jurusan sampai di circle-circle terdekatnya kita. Nah, tapi kasus yang dilaporkan itu sangat minim penyelesaian secara transparannya atau bahkan tidak ada. Nah, sebenarnya minimnya laporan itu bisa terjadi karena ada dua alasan. Pertama itu karena memang tidak adanya sistem itu seperti lembaga atau organisasi ataupun aturan yang mengatur soal kekerasan seksual. Kedua, mungkin sistemnya ada, tapi tidak ada kepercayaan yang dibangun antara masyarakat kampus dan sistem tersebut. Jadi kondisi Unhas pada saat dibentuknya komite itu seperti itu, bahwa memang tidak ada sistem, tidak ada lembaga, tidak ada organisasi, ataupun aturan yang mengatur soal gimana sih penanganan kasus, bagaimana kita melapor kalau kita jadi korban dan segala macam. Jadi daripada kita menuntut ceritanya perguruan tinggi untuk membuat lembaga itu, membuat sistem itu, kenapa tidak kita buat saja? Karena kalau kita lihat presentasi, mayoritas korban dan pelaku itu dari mahasiswa. Jadi artinya kita ada di line atau di garis yang paling sensitif menjadi pelaku dan korban. Jadi awalnya komite itu ya hanya gerakan kolektif saja, yang hanya beberapa orang yang punya pemahaman seperti itu, punya keinginan seperti itu. Tapi ternyata dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini kita dapatkan kalau kasus itu tidak bisa selesai hanya dalam 1-2 hari, tidak bisa selesai dalam 1-2 minggu. Bahkan ada yang follow up kasusnya itu sampai 1-2 tahun. Jadi kita butuh regenerasi yang penanganannya lebih panjang. Itulah dikukuhkan jadi organisasi yang ini sekarang Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas. Gitu.
Jadi tujuan kakak dan teman-teman kakak ini adalah ingin membuat ruang aman gitu ya kak, bagi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini agar bisa melaporkan apa yang dialami secara aman gitu ya kak. Dan lebih aman lagi kalau akhirnya terbentuk sebagai sebuah organisasi sehingga mereka akan merasa lebih aman gitu untuk mengungkapkan apa yang dialami gitu ya kak. Betul. Oke. Nah, kita kan akan membahas tentang kekerasan seksual nih kak. Nah, Niar mau nanya tentang pendapat kakak, sebenarnya kekerasan seksual itu bagaimana sih kak menurut kakak gitu? Jadi kalau kita mau bahas kekerasan itu sebenarnya ada satu bentuk yang biasa sering dilepas pisahkan. Jadi pelecehan dan atau kekerasan seksual sebenarnya saling satu menyatu. Jadi pelecehan dan atau kekerasan seksual itu adalah ucapan, perlakuan, tindakan kekerasan yang menyasar ke seksualitas seseorang. Jadi dampaknya itu bisa berupa dampak psikis terhadap korban, dampak fisik, sampai menyasar pada organ vital atau organ reproduksinya seseorang. Nah, jadi alasan kenapa ini pelecehan dan atau kekerasan seksual itu bisa terjadi karena pelaku itu menganggap kalau mereka memiliki kuasa lebih tinggi terhadap korban, terhadap pilihan korban, dan korban merasa kalau posisinya dia tidak bisa melapor, mereka tidak bisa mengatakan tidak bisa melawan. Seperti itu mungkin gambaran singkatnya. Iya, gitu. Berarti kekerasan seksual ini artinya ada yang lebih lemah gitu ya kak, ada yang lebih lemah dan akhirnya yang merasa kuat atau yang berkuasa ini melakukan tindakan yang seperti yang kakak katakan tadi, seperti ucapan dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri. Betul. Oh iya. Kan kekerasan seksual itu tadi seperti kakak jelasin tadi ada yang jenisnya ucapan dan perbuatan seperti itu kan kak. Nah, bisa kakak jelaskan tidak bagaimana dan apa sih jenis-jenis kekerasan seksual itu? Jadi kalau kita mau bicarakan soal jenis-jenis itu kita berkiblat sama apa yang didefinisikan atau dikelompok-kelompokkan oleh Komnas Perempuan. Jadi kalau dari Komnas Perempuan itu ada 15 bentuk kasus kekerasan seksual. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu adalah perkosaan, ada intimidasi seksual, termasuklah di dalam ancaman percobaan perkosaan, terus ada pelecehan seksual. Yang ini pelecehan seksual ini dia bentuknya kekerasan seksual berbasis verbal atau perkataan. Terus ada eksploitasi, perdagangan untuk tujuan seksual. Setelah itu ada prostitusi, ada perbudakan, pemaksaan perkawinan juga masuk dalam bentuk kekerasan seksual. Setelah itu pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan alat kontrasepsi juga adalah bentuk kekerasan seksual. Selain itu ada penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Setelah itu ada praktik tradisi bernuansa seksual serta kontrol seksual. Tapi sayangnya 15 bentuk ini tidak mencakup bentuk kekerasan yang sedang atau yang meningkat kasusnya sekarang, yaitu KBGO. Kekerasan berbasis gender online. Jadi kasus-kasus ini atau bentuk-bentuk kekerasan ini bisa terjadi dalam lingkup apapun, dalam relasi apapun, bukan hanya dari relasi atas ke bawah ceritanya. Jadi bisa terjadi dalam lingkup pribadi atau keluarganya kita, tentang bapak, ibu, kerabat-kerabat, hubungan siapa saja gitu ya. Hubungan berpacaran, suami istri juga bisa. Terus komunitas atau hubungan teman dengan teman, senior junior, sampai orang tidak dikenali. Iya. Jadi tadi kan kakak sempat menyinggung soal kekerasan berbasis gender online nih kak, yang tentunya lagi viral banget nih sekarang gitu kan, akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi gitu kan. Nah, jadi media sosial ini kan ternyata bisa menjadi platform atau media bagi para pelaku untuk melakukan aksinya gitu kan. Nah, menurut kakak, pandangan kakak nih tentang kekerasan yang sekarang lagi viral ini kayak gimana kak? Jadi KBGO itu seperti pembuktian kalau ternyata kekerasan seksual itu bisa lintas waktu, lintas tempat. Mungkin foto atau videonya itu hadir hari ini, tapi KBGO-nya itu terjadi pada saat 4 atau 5 tahun ke depan.
atau mungkin pelakunya ada di ujung baratnya Indonesia, terus ada korbannya ada di ujung timur selatannya Indonesia. Jadi beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online ini sebenarnya mencakup kekerasan verbal, kekerasan seksual juga, kekerasan psikis. Jadi bentuk-bentuknya itu ada namanya hacking, dan impersonation. Impersonation dan hacking ini mereka lebih ke bagaimana mengambil atau mengakses informasi pribadi korban untuk tujuan merusak reputasi korban, ataupun untuk membuat dokumen-dokumen rahasia atau dokumen-dokumen pribadi ceritanya. Terus ada yang disebut namanya cyber harassment, cyber stalking, dan cyber recruitment. Nah, kalau untuk 3 bentuk ini mereka lebih berfokus ke bagaimana perlakuan mengancam, menguntit sampai memanipulasi korban untuk mendapatkan keinginannya pelaku seperti kepuasan. Jadi bisa berbentuk mereka mengancam menyebarkan konten untuk mendapatkan uang. Itu berarti bentuk kekerasan finansial dalam KBGO. Terus ada lagi 2, ini yang bentuknya kekerasan seksual, yaitu malicious distribution dan revenge porn. Nah, 2 ini mereka lebih ke bagaimana menyebarkan konten-konten pribadi seperti itu, yang foto, video. Tujuannya ya untuk merusak reputasi seseorang sampai motif balas dendam ceritanya. Motif balas dendam. Menurut kakak, bagaimana sih sebenarnya dan kapan seharusnya seseorang itu sudah mempelajari tentang edukasi seks itu? Bagaimana seharusnya kita mempelajari itu, Kak? Atau di umur berapa kita harus tahu dan lain-lainnya gitu seputar edukasi seks? Ya. Jadi pertama yang kita harus pahami, edukasi seksual itu tidak hanya tentang bagaimana melakukan hubungan seksual, bagaimana menjaga. Jadi isinya edukasi seksual itu banyak, mulai dari di kalangan SD atau sekolah dasar, isinya edukasi seksual itu bisa mengajarkan area mana tubuhnya yang bisa disentuh, area tubuh mana yang bisa dilihat oleh orang lain. Selain itu mungkin naik tingkat ke SMP di mana taraf perempuan sudah sudah menstruasi. Jadi banyak sekali kayak stereotip bagaimana perempuan menstruasi. Kalau perempuan menstruasi cepat artinya katanya ganjin dan segala macam. Stereotip seperti itu ada. Bagaimana caranya dipatahkan stereotip itu? Artinya dengan cara edukasi bahwa perempuan yang menstruasinya cepat bukan ganjen, tapi karena hormon yang ada di tubuhnya itu normal. Jadi setelah itu meningkat ke SMA, bagaimana menggunakan alat kontrasepsi dan segala macam, bukan alat kontrasepsi. Bagaimana caranya menjaga diri untuk gimana ya kalau SMA? Kita tidak bisa membatasi bilang kamu pasti tidak pernah nonton pornografi dan segala macam. Kita tidak bisa batasi itu. Tapi daripada mereka belajar tentang hubungan seksual dari pornografi yang isinya itu konten-konten pemaksaan, konten-konten incest antara kakak dengan adik dan segala macam, kita diajarkan kalau begini loh berhubungan seksual, beginilah caranya kamu nge-treat alat reproduksinya kamu. Naiklah ke taraf kita mungkin di perguruan tinggi yang di kalangannya kita sudah banyak yang menikah ceritanya. Barulah diajarkan dalam hubungan seksual kamu boleh menolak kalau kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan seksual. Jadi dalam taraf-tarafnya itu tidak mungkin disamakan lah isi edukasinya, tapi sesuai dengan siapa yang menerima edukasi itu. Mungkin dianggap tabu di masyarakat karena mungkin pemahamannya masyarakat tentang edukasi seksual ya berhubungan seksual langsung, tapi kan sebenarnya tidak itu, bukan itu intinya. Mungkin itu pandangan tentang edukasi seksual. Berarti di sini sebagai lembaga gitu ya Kak, sebagai sekolah mungkin sekolah, universitas itu istilahnya memiliki kewajiban lah bagaimana caranya, kan ini sebagai masalah sosial ya Kak. Dan tadi yang seperti Niar juga sempat singgung juga di awal pembukaan bahwasannya sudah berbagai macam upaya dan solusi yang diberikan gitu oleh berbagai macam lapisan masyarakat untuk menyelesaikan atau untuk menyikapi permasalahan ini, dan lembaga itu juga penting ya Kak untuk memberikan itu, apalagi kan kalau dalam ilmu sosiologi nih Kak, salah satu agen sosialisasi yang paling besar itu adalah pertama keluarga, setelah itu teman,
dan juga sekolah begitu. Jadi sekolah atau biasa kita bilang juga tempat menuntut ilmu lah ya, kayak universitas, sekolah dan lain-lainnya itu ternyata punya andil yang cukup besar Kak dalam bagaimana caranya ilmu atau hal-hal baru lah istilahnya yang kita terima agar bisa tetap saya lurus, tetap bisa dibimbing, tetap bisa diarahkan. Kita tidak dilarang untuk mengetahuinya, tetapi kita diajarkan bagaimana caranya ini loh yang benar gitu, mengontrol agar tetap di jalannya gitu ya Kak. Kita akan beralih ke kasus kekerasan seksual di universitas. Nah, jadi salah satunya nih ada kasus nih Kak, kasus tentang kekerasan seksual di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Nah, cerita singkatnya itu adalah terjadi sebuah kekerasan seksual antara mahasiswa dan juga salah satu sivitas akademika di universitas tersebut, di mana mahasiswa tersebut ingin melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga atau universitas tersebut, di mana dia kan di kampus itu, jadi ceritanya dia pengen ngadu lah tentang apa yang dia rasakan gitu. Nah, ternyata setelah melaporkan itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada respon yang diharapkan oleh korban gitu, sehingga korban akhirnya melaporkan kasus yang dia alami ke pihak yang berwajib. Nah, ternyata setelah dilaporkan itu kejadian tersebut viral dan akhirnya ada beberapa juga mahasiswa yang speak up tentang kejadian sama yang dialami oleh mahasiswa yang melaporkan tadi gitu. Nah, dan akhirnya setelah viral ada tambah viralnya lagi juga ada mahasiswa yang melaporkan itu dia tidak tidak ditreat baik oleh kampus tersebut dan juga sempat ramai di kalangan kita gitu. Nah, menurut Kakak nih selaku ketua dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin, bagaimana Kakak menanggapi kasus yang terjadi di universitas tersebut, Kak? Jadi untuk follow up kasusnya sendiri sebenarnya yang saya dapatkan dari website berita itu mengatakan kalau kasusnya ini sudah diusut, pelakunya sudah masuk penjara, tetapi alur pelaku masuk penjara itu agak lama, agak ribet karena korban melapor sama perguruan tinggi tidak direspon, kemudian korban ini melapor pada lembaga tempatnya bernaung atau salah satu BEM atau himpunan lah di perguruan tingginya. Kemudian bergeraklah mereka bersama-sama yang himpunan itu untuk mengkaji grand issue-nya itu, barulah terdengar atau barulah viral kasus ini. Kemudian barulah perguruan tingginya memberikan sanksi yang mengusut kasusnya dan memberikan sanksi. Jadi sebenarnya dari contoh kasus itu kita bisa lihat kalau itu seperti pembuktian lah bagaimana ternyata kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu bisa diusut, bisa diselesaikan dengan bijaksana, dengan adil selama semua sivitas-sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi itu kerjasama. Jadi apresiasi terbesar untuk korban karena dia sudah mengenyampingkan ketakutannya atas justifikasi, terus apresiasi terbesar untuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang tergabung untuk mengkaji grand issue tersebut. Kemudian apresiasi terbesar juga untuk lembaga hukum yang mendukung karena ada KTKP katanya di penyelesaian kasusnya. Jadi apresiasi juga untuk lembaga hukum yang tidak mengenyampingkan kasus kekerasan seksual. Kemudian apresiasi juga untuk perguruan tinggi yang secara tegas memberikan sanksi dan mengusut kasusnya sampai tuntas. Jadi artinya dalam penyelesaiannya ini korban punya ruang untuk mempercayai, untuk bercerita tentang kasusnya. Kemudian mahasiswa atau lembaga-lembaga tersebut responnya cepat dalam pengkajian grand issue, serta didukunglah sama perguruan tinggi yang bergerak untuk menangani kasusnya. Berarti di sini tuh di sini tuh juga yang tadi Kakak jelaskan itu bercerita tentang bagaimana sih andilnya bagaimana cara lembaga-lembaga itu untuk bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual ini, dan juga betul tadi yang Kakak bilang karena kan kebanyakan juga
ternyata korban itu yang malah lebih banyak kena sanksi sosialnya ya dibandingkan dari pelakunya, walaupun juga sebenarnya sama, cuman biasanya itu korbannya yang lebih kayak istilahnya mendapatkan stigma gitu dari masyarakat gitu, sehingga itu yang membuat banyak sekali para korban yang memilih untuk berdiam dan berusaha untuk berdamai dengan keadaan, walaupun sebenarnya itu juga sangat sulit ya Kak ya untuk mereka. Dan saya rasa semoga kedepannya universitas dan juga banyak yang lembaga-lembaga lainnya itu bisa tetap seperti ini begitu, tetap sigap dan tanggap untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual ini ya Kak ya. Masih berkaitan dengan apa yang kita bahas nih Kak. Jika terdapat sivitas akademika yang membutuhkan pengawalan nih, seperti misalnya kita nih di Universitas Hasanuddin yang membutuhkan pengawalan dari kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini, jadi bagaimana pengawalan yang bisa didapatkan dan juga bagaimana sih prosedurnya agar sivitas akademika itu bisa mendapatkan pengawalan tersebut gitu Kak? Jadi kita lebih berfokus ke bagaimana pengawalan yang dari komite saja mungkin ya, karena setiap organisasi itu punya alur pengaduan yang berbeda-beda. Jadi pertama, komite itu punya posko pengaduan. Nah, posko pengaduan ini sangat mudah diakses oleh siapa saja. Entah itu dari internalnya Unhas, eksternalnya Unhas, maupun dari dosen, staf hingga ke mahasiswa, sampai ke mahasiswa. Jadi bisa diakses lewat linknya itu kita sematkan di bio Instagramnya komite. Jadi siapapun bisa mengakses link tersebut. Nah, pada saat korban atau pelapor melaporkan kasusnya, barulah komite bisa mungkin bercerita dengan korban. Entah itu lewat sosial media, pendekatan lewat WhatsApp, kita chat lewat WhatsApp, ataupun kita janji temu. Pokoknya kita bertemu dulu, kita ketemu, kita tahu bagaimana kondisi psikologinya, kita tahu apakah korban ini aman dari radarnya pelaku. Setelah itu barulah kita tanyakan kronologinya. Nah, kalau pada saat kita sudah memegang kronologi, barulah kita kembalikan ke korban, berikan solusi-solusi seperti solusi yang bisa komite berikan itu pertama mungkin perbaikan psikologi buat korban dulu. Kalau memang korbannya sudah psikologinya sudah mantap atau sudah kuat, barulah kita kembalikan. Apakah dia mau advokasi ke lembaga-lembaga tertentu atau dia mau advokasi secara kekeluargaan. Banyak juga korban yang mengatakan kalau nggak usahlah ditahu sama lembaganya, nggak usahlah ditahu sama kampus, nggak usah kita lapor ke polisi. Yang penting pelaku sudah meminta maaf ke saya. Itu adalah bentuknya korban lepas dari traumanya, itu ada yang seperti itu. Jadi aksesnya seperti itu dulu, link pengaduan, barulah berbicara dengan komite, kita ketahui kronologi, hasil dari kronologinya itu kita rembukkan bersama dengan korban. Nah, dari situ berbeda-beda sesuai korbannya, sesuai dengan kasus yang ditangani. Gitu. Jadi ternyata komite ini juga udah ini ya Kak, punya link gitu agar kita atau sivitas akademika Universitas Hasanuddin itu bisa melaporkan jika seandainya mengalami kekerasan atau pelecehan seksual gitu ya Kak. Jadi setelah kita membahas tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, nah sekarang kita akan membahas nih Kak tentang kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di universitas kita, yaitu Universitas Hasanuddin. Nah, jadi itu kan sempat ada postingan di Instagram tentang seorang mahasiswa yang bercerita tentang pelecehan seksual yang dialaminya gitu di salah satu platform media sosial atau platform media sosial yaitu Instagram gitu Kak. Nah, menurut Kakak dan di dalam postingan tersebut itu sempat menyebutkan Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Nah, bagaimana cara Kakak memandang kasus ini gitu Kak? Jujur ya, sebenarnya komite itu berada dalam posisi yang kita tidak bisa mencari kasus sampai betul-betul ke lorong terdalamnya kampus ceritanya. Itulah kenapa komite punya alur, yaitu ada link pengaduan kasus yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi sebenarnya kita harus paham kalau dalam penanganan kasus kita harus melihat bagaimana kondisi korbannya.
Jadi bagaimana tempo penyelesaian kasusnya, alur penyelesaian kasusnya itu kita berdasar pada bagaimana kondisi korban. Apakah psikologinya sudah kuat, apakah mereka tidak berada Sudah dalam siap atau belum, sudah gitu ya. siap atau belum. Jadi jangan sampai penanganan yang kita lakukan adalah dengan cara kita advokasi kasusnya, kita cari pelakunya, tapi kita kesampingkan kondisi korban. Itu bahkan bisa lebih berdampak pada traumanya korban. Betul. Itulah kenapa mungkin dalam penanganan dalam kasus yang kemarin kita dimention, kita tidak bisa melakukan advokasi karena pertama kita tidak tahu siapa korbannya, kita tidak tahu kronologi lengkapnya, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya korban ataupun posisinya korban itu seperti apa. Jadi kasus yang bisa kita responkan kepada mereka ya itu kita perlihatkan inilah alurnya. Apabila kamu ngikutin alur, barulah bisa juga kita secara struktural kita membantu. Betul. Jangan sampai kan kita nyari kita advokasi ternyata salah langkah, ada yang terlewat. Bisa berbahaya juga kepada posisi korbannya sendiri. Jadi kan memang komite anti kekerasan seksual Unhas ini kan bentuk pengaduannya adalah dalam bentuk laporan ya. Jadi untuk teman-teman, insya Allah komite akan sangat terbuka, sangat senang hati untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekerasan seksual ini gitu kan dengan prosedur yang berlaku seperti ya mengisi link pengaduan yang sudah disematkan di bio Instagram. Apakah nama Instagramnya mungkin bisa di-mention? Agak panjang. @com.anti kekerasan seksual Unhas. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Berbicara tentang, jadi kan kita tadi berbicara tentang kasus kekerasan kekerasan seksual yang terjadi di kampus kita nih Kak. Nah, yang Niar pengen tahu nih Kak, sebenarnya perkembangan kekerasan seksual yang terjadi di kampus kita tuh gimana sih Kak? Jadi ya kalau tentang perkembangan berarti kita nyinggung data-data itu ya, data-data laporan yang masuk di komite. Jadi pertama data yang komite pegang itu adalah data dari tahun 2019 sampai 2021 kemarin. Yaitu ada 16 kasus yang komite selesaikan. Itu 11 kasusnya berasal dari internalnya komite. Nah, internal komite ini asal laporannya itu dari mahasiswa, ada alumni juga, terus ada berapa kasus ya? 3 kasus dari eksternalnya Unhas, artinya dari kampus lain, dari lembaga pendidikan lain. Kemudian ada satu yang tidak teridentifikasi, yaitu dia tidak melaporkan lembaganya. Sedangkan kalau bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang diterima oleh komite itu, pertama ada cobaan perkosaan, terus ada juga KBGO, ada juga kekerasan berbentuk fisik, kekerasan fisik, ada pemukulan dan segala macam, terus ada juga perkosaan, ada pelecehan, serta ada kekerasan psikis. Mereka melakukan pengancaman kepada korban. Nah, dari beberapa bentuk ini ada beberapa kasus yang ternyata berulang atau tidak hanya satu bentuk kekerasan saja yang terjadi pada korban. Jadi mereka kebanyakan toxic relationship atau dalam hubungan toxic itu. Jadi ada bentuk kekerasan fisiknya juga, ada pelecehannya juga, ada pengancaman dan segala macam yang dilakukan oleh satu pelaku yang sama dan diterima oleh satu korban yang sama. Jadi lumayan ini ya, ternyata lumayan complicated ya permasalahannya gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih sebenarnya langkah yang seharusnya dilakukan oleh universitas untuk mencegah atau meminimalisir lah setidaknya bagaimana agar kasus kekerasan seksual di universitasnya itu tidak terjadi gitu, atau tidak ya minimalisir lah begitu Kak. Jadi untuk universitas itu sekarang kita sudah punya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi itu bagaimana sesegera mungkin mereka mengimplementasikan Permendikbud ini secara setransparan mungkin, secepat mungkin juga sebijaksana mungkin.
Jadi Permendikbud ini kan sebenarnya sudah mengatur tentang bagaimana kampus menangani kasus tanpa ada justifikasi dan segala macam dengan cara membuat lembaga sendiri atau membuat organisasi atau satuan tugas lah yang dapat menangani kasus. Nah, dalam satuan tugas ini terdiri dari 3 sivitas akademika. Pertama ada dosen, ada staf, dan mahasiswa. Artinya mereka menginkludkan semua sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Bekerja sama. Jadi setelah itu dalam Permendikbud ini juga dijelaskan tentang bagaimana cara pencegahan. Nah, pencegahannya ini adalah dengan cara melakukan edukasi. Edukasi ini dalam kegiatan kemahasiswaan kayak pengadilan dan segala macam. Dalam penerimaan mahasiswa baru juga dilakukan edukasi. Kemudian ada juga upaya pencegahannya itu dengan menambahkan sarana prasarana seperti CCTV, lampu, karena kan kita di UNHAS ceritanya masih banyak lorong-lorong gelap lah ceritanya yang luput dari CCTV. Itu berarti kondisi itu mudah terjadi kekerasan seksual. Bisa jadi sasaran empuk gitu ya. Bisa jadi sasaran empuk terjadinya. Itulah kenapa salah satu bentuk pencegahannya ya dengan memberikan CCTV, memberikan lampu dan segala macam. Jadi upaya yang paling bagus ya mengimplementasikan secepat mungkin dan sosialisasinya ya transparan, bijaksana dan menggait semua sivitas akademika tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu mungkin. Ya, pasti keren banget sih Kak kalau misalnya universitas itu benar-benar memperhatikan gitu kekerasan, kasus-kasus kekerasan seksual itu karena ini kan menyangkut semua sivitas ya Kak ya, bukan hanya mahasiswa saja tetapi staf dan juga dosen itu bisa sama-sama berpotensi menjadi pelaku ataupun korban ya Kak ya. Jadi semoga bisa cepat realisasikan ya Kak, agar kita juga sebagai mahasiswa bisa lebih nyaman dimanapun, universitas apapun, semoga bisa lah istilahnya merealisasikan saran-saran Kakak tadi yang, karena emang bagus banget sih Kak kalau ngebayangin kayaknya aman banget gitu kalau misalnya ada solusi-solusi yang Kakak sampaikan tuh bisa terjadi atau terrealisasikan gitu. Nah terakhir nih Kak, sebelum kita menutup perbincangan kita, mungkin Kakak bisa memberikan pesan dan juga harapan kepada penonton, kepada sahabat-sahabat IDEN dan juga yang lainnya yang sedang menonton iDialog ini Kak. Gimana ya? Bagus penutupnya. Jadi mungkin dalam penanganan kekerasan seksual kita tidak bisa menitik beratkan penyelesaiannya kepada satu lembaga atau satu pihak tertentu. Jadi sebenarnya dalam penanganannya itu kita seharusnya bekerja sama. Karena pertama tadi disinggung sama Isma kalau siapapun sivitas akademika itu mudah menjadi pelaku begitu juga korban kekerasan, pelecehan dan atau kekerasan seksual di kampus. Jadi mungkin closing statementnya lebih ke mengajak teman-teman semua kita sama-sama mengedukasi diri bagaimana caranya menghancurkan kultur-kultur buruk, mengedukasi diri tentang bagaimana kita menangani atau menghilangkan justifikasi terhadap korban dan memberikan sanksi berat kepada pelaku supaya tempat kita menceritakan kasusnya itu lebih jelas. Selain itu kita ceritanya di perguruan tinggi bisa mengakses edukasi dengan merdeka dari kekerasan seksual, kita aman dari kekerasan seksual, serta mewujudkan kampus yang aman dan bersih dari kekerasan seksual. Lebih kayak itu mungkin ajakannya. Terima kasih kepada Kak Ica yang sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat IDEN yang sudah menonton sampai di detik ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kakak tadi bisa kita terima dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bisa menjadi ilmu baru dan harapannya teman-teman juga nanti bisa menyebarkan ya ilmu-ilmunya agar tidak hanya di kita aja gitu. Jadi karena ilmu ini sangat bermanfaat, semoga bisa makin banyak gitu ya Kak yang tahu tentang ini gitu. Nah mungkin teman-teman cukup sekian, terima kasih kepada Kak Ica sekali lagi selaku narasumber. Sampai jumpa di iDialog selanjutnya.